tiba-tiba kamu melihat pendetamu atau seorang aktivis gereja senior atau majelis gereja yang kamu hormati sedang berdiri di luar gedung ibadah, merokok atau menghisap vape, yaitu rokok elektrik, sebelum masuk ke dalam gereja untuk memimpin doa, apa yang ada di pikiranmu? Apakah kamu langsung menghakimi? Atau kamu diam, tapi hatimu sudah berkomentar dan mulutmu bergumam, "Kristen kok gitu?" Selamat datang saudaraku di salah satu perdebatan paling panas dan tabu di kekristenan Indonesia. Hari ini kita akan membahas topik yang sudah terlalu lama menjadi dilema di kalangan orang Kristen. Topik yang semua orang tahu, tapi jarang ada yang berani membahasnya dengan serius, jujur, dan berbasis data, yaitu rokok dan vape atau rokok elektrik. Perlu saudara ketahui, Indonesia bukan negara sembarangan dalam konteks ini. Merokok adalah budaya sekaligus kontroversi. Indonesia adalah negara produsen tembakau terbesar di dunia setelah Cina, Brazil, dan India. Menurut data WHO dan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia tahun 2023, Indonesia adalah negara dengan jumlah perokok terbesar ketiga di dunia, dengan lebih dari 65 juta perokok aktif. Dan yang lebih mengejutkan, rokok membunuh sekitar 225.700 warga Indonesia setiap tahunnya. Itu sama dengan mengosongkan seluruh kota Bogor dalam waktu 4 tahun. Dan di tengah angka yang mengerikan ini, gereja-gereja kita banyak yang masih berdebat. Ini dosa atau hanya masalah kesehatan? Ini urusan iman atau urusan pribadi? Mari kita bedah bersama secara alkitabiah, secara teologis, secara ilmiah, dan dengan kejujuran. Kita mulai dari argumen pertama bahwa rokok atau vape hanyalah masalah kesehatan. Argumen ini mengatakan bahwa rokok adalah adiapora. Hal-hal yang tidak dilarang tapi juga tidak diperintahkan secara eksplisit oleh Alkitab. Tidak ada ayat yang berbunyi, "Janganlah engkau menghisap tembakau." Alkitab tidak pernah secara eksplisit menyebut rokok atau tembakau sebagai dosa. Tembakau baru dikenal dunia barat setelah Christopher Columbus membawanya dari benua Amerika pada tahun 1492. Alkitab Perjanjian Baru ditulis pada abad pertama Masehi. Jadi secara literal atau harfiah, tidak mungkin Alkitab bicara tentang rokok. Oleh karena itu, mereka berargumen bahwa ini adalah soal pilihan gaya hidup dan kesadaran kesehatan, bukan masalah iman dan dosa. Ayat kunci yang menjadi dasar argumen ini adalah Roma 14 ayat 14. "Aku tahu dan yakin bahwa Tuhan Yesus, bahwa tidak ada sesuatu yang najis dari dirinya sendiri. Hanya bagi orang yang beranggapan bahwa sesuatu adalah najis, bagi orang itulah sesuatu itu najis." Juga 1 Korintus 10 ayat 23 bagian A-nya, "Segala sesuatu diperbolehkan." Oh ya saudaraku, ini fakta sejarah yang jarang diceritakan di mimbar gereja. Charles Haddon Spurgeon, pengkhotbah terkenal asal Inggris yang dikenal sebagai Prince of Preachers atau pangeran para pengkhotbah, dan salah satu pengkhotbah baptis paling berpengaruh abad ke-19 adalah perokok cerutu yang dikenal publik. Ketika ditanya apakah merokok cerutu itu dosa, Spurgeon menjawab dengan kalimat yang terkenal, "Itu tidak lebih dari sekedar moderasi." Namun di kemudian hari dengan jujur ia mengakui bahwa ia menikmatinya dengan berlebihan. Sebuah pengakuan kelemahan yang justru memperlihatkan integritasnya. C.S. Lewis dan penulis Narnia dan teolog awam terbesar abad ke-20 juga seorang perokok berat, baik pipa maupun rokok sigaret.
Dalam karya-karyanya, Lewis tidak pernah mengklasifikasikan merokok sebagai dosa moral, melainkan menempatkannya dalam kategori kebebasan Kristen. Pilihan yang bisa saja bijak atau tidak bijak, tetapi bukan melanggar perintah moral ilahi. Argumen ini bukan tanpa dasar. Prinsip kebebasan Kristen yang ditegakkan oleh Paulus dalam Roma pasal 14 dan pasal 15 mengajarkan bahwa orang percaya tidak boleh menghakimi satu sama lain dalam hal-hal yang Alkitab tidak nyatakan secara eksplisit sebagai dosa. Paulus berbicara tentang makan daging yang dipersembahkan kepada berhala, yang di zaman itu setara kontroversialnya dengan merokok hari ini. Tapi, dan ini adalah tapi yang sangat penting, apakah ketiadaan nama eksplisit dalam Alkitab berarti Allah tidak berkepentingan dengan hal itu? Pertanyaan itu akan menjadi jembatan kita menuju argumen berikutnya. Kita masuk kubu kedua yang berargumen bahwa meskipun kata rokok tidak ada dalam Alkitab, prinsip-prinsip Alkitabiah yang fundamental justru berbicara sangat keras tentang cara kita memperlakukan tubuh, mengelola kebebasan, dan hidup di hadapan Allah dan sesama. Ayat kunci yang menjadi dasar argumen ini adalah 1 Korintus 6 ayat 19-20. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu, muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Juga 1 Korintus 10 ayat 23b. Tetapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu membangun. Berikutnya Roma 13 ayat 14. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang, dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Juga 1 Korintus 9 ayat 27. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Juga Roma 14 ayat 21. Baiklah engkau jangan makan daging atau minum anggur atau sesuatu yang menjadi batu sandungan untuk saudaramu. John Piper, teolog Reformed Baptis terkemuka dan pendiri Desiring God, yaitu pelayanan multimedia internasional, secara eksplisit menyatakan bahwa merokok tidak memuliakan Allah karena dua alasan utama. Pertama, merokok itu merusak bait Roh Kudus. Kedua, ia membuktikan bahwa kenikmatan jasmani diprioritaskan di atas kemuliaan Allah. Dalam bukunya What Jesus Demands from the World, Piper menegaskan bahwa pemuridan sejati mencakup penguasaan diri atas tubuh fisik. John MacArthur dikenal sebagai tokoh utama eksposisi Alkitab yang sangat ketat, dan dalam komentarnya terhadap 1 Korintus 6 menegaskan bahwa frasa bait Roh Kudus bukan metafora puitis. Ini adalah realita teologis yang memiliki implikasi etis langsung terhadap setiap keputusan yang menyangkut tubuh fisik orang percaya. John Wesley, pendiri Metodisme dan pengkhotbah kebangkitan rohani abad ke-18, adalah pendukung keras kesehatan tubuh sebagai bagian dari kekudusan. Ia menulis dalam khotbah dan jurnalnya, "Cleanliness is indeed next to goodliness." Kebersihan memang di sebelah kesucian, dan secara aktif mendorong jemaatnya untuk tidak memperbudak diri pada kebiasaan fisik apapun yang melebahkan tubuh dan pikiran. Dr. R.C. Sproul, teolog reform yang mendirikan Ligonier Ministries, organisasi pemuritan Kristen internasional yang bergerak di bidang pengajaran Alkitab, teologi, dan pembelaan iman atau apologetika, juga menulis bahwa prinsip jangan menjadi batu sandungan dalam Roma 14 secara langsung berlaku pada kebebasan yang terlihat publik, seperti merokok, terutama bagi pemimpin rohani. Nah, saudaraku, perhatikan data ini.
Badan Kesehatan Dunia WHO mencatat bahwa asap rokok mengandung lebih dari 7.000 zat kimia. Setidaknya 250 diantaranya berbahaya dan 69 diantaranya bersifat karsinogenik atau penyebab kanker. Vape atau rokok elektrik yang dikira lebih aman justru menurut penelitian Johns Hopkins University ternyata mengandung logam berat beracun seperti timbal, nikel, dan arsenik. Jadi pertanyaannya bukan sekedar apakah ini legal. Pertanyaannya adalah apakah ini mencerminkan penatalayan yang bertanggung jawab atas tubuh yang adalah milik Allah. Dan ada dimensi yang sering dilupakan, yaitu nikotin. Komponen utama dalam rokok maupun vape adalah zat adiktif yang sangat kuat. Penelitian dari National Institute on Drug Abuse menunjukkan bahwa kecanduan nikotin mengaktifkan jalur dopamin di otak yang hampir identik dengan kecanduan heroin dan kokain, meskipun efeknya berbeda secara intensitas. Alkitab dalam Galatia 5 ayat 1 mengatakan, supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita. Bagaimana mungkin kita bisa bicara tentang kemerdekaan rohani, sementara secara fisik kita menjadi budak dari sebungkus kertas berisi daun kering dan nikotin? Itu bukan kebebasan, itu belenggu yang asapnya berwarna putih. Saudara-saudariku, setelah kita mendengar dua argumen yang kuat ini, saya ingin mengajak kalian keluar dari dikotomi yang terlalu sederhana. Karena pertanyaan sesungguhnya bukan hanya dosa atau bukan. Bukan itu. Pertanyaan yang lebih dalam adalah, apa yang diungkapkan pertanyaan ini tentang hubungan kita dengan Allah, tubuh kita dan sesama kita? Dalam tradisi teologi reform, ada konsep yang telah disebut di atas tadi, yaitu adiapora. Hal-hal yang secara moral netral atau tidak secara eksplisit dilarang kitab suci. Merokok termasuk vape, yaitu rokok elektrik, masuk dalam kategori ini bagi sebagian teolog. Namun, adiapora bukan berarti bebas konsekuensi. Adiapora bukan berarti tidak penting. Bahkan Charles Spurgeon sendiri, si perokok cerutu terkenal itu, di akhir hidupnya setelah bertahun-tahun berjuang dengan gout atau asam urat yang parah dan kondisi kesehatannya memburuk, mulai menyesal secara terbuka atas kebiasaannya. Ia tidak pernah menyebutnya dosa, tapi ia menyebutnya kelemahan yang sangat disayangkan. Ia meninggal dunia pada usia 57 tahun. Para dokternya percaya kebiasaan merokoknya berkontribusi signifikan pada kesehatannya yang menurun. Nah, saya ingin kita melihat ini dari sudut pandang yang berbeda. Sudut pandang yang jarang dibahas. Indonesia, industri rokok adalah industri yang besar. Iklan rokok yang di negara-negara maju sudah dilarang total, di sini masih bisa menghiasi billboard di jalan protokol, mensponsori konser musik, bahkan mensponsori acara olahraga anak muda. Dan siapa yang paling terdampak? Data Kemenkes 2023 menunjukkan bahwa Indonesia memiliki prevalensi perokok remaja laki-laki usia 10 sampai 18 tahun yang mencapai 19,2%. Hampir 1 dari 5 remaja laki-laki Indonesia sudah merokok. Banyak dari mereka duduk di bangku sekolah. Dalam hal vape, penggunaan rokok elektrik saat ini semakin populer terutama di kalangan remaja Indonesia. Berdasarkan hasil penelitian menyebutkan bahwa 1 dari 4 orang Indonesia dinyatakan pernah mengkonsumsi vape. Bahkan sebagian orang meyakini bahwa vape lebih aman dari rokok konvensional. Padahal kenyataannya, baik vape maupun rokok konvensional sama-sama memiliki potensi bahaya kesehatan bagi penggunanya maupun bagi orang di sekitarnya.
Dan lebih memprihatinkan lagi, penggunaan vape atau rokok elektrik di kalangan remaja putri semakin meningkat tiap tahunnya. Banyak dari mereka karena apa? Karena melihat orang tua, paman, atau pemimpin rohani mereka merokok. Dan inilah dimensi yang sering dilupakan dalam perdebatan dosa atau bukan, yaitu dimensi kesaksian dan pengaruh. Paulus dalam 1 Korintus 10 ayat 33 berkata, "Sama seperti aku juga berusaha menyenangkan hati semua orang dalam segala hal, bukan untuk kepentingan diriku, tetapi untuk kepentingan orang banyak, supaya mereka beroleh selamat." Bayangkan kamu mendapat hadiah jam tangan, Graf Diamond Hallucination, jam termahal di dunia yang terjual pada angka $55 juta US atau sekitar 850 miliar. Dan kamu menerimanya. Kamu sangat senang banget, bersyukur banget, happy banget. Tapi kemudian setiap hari kamu menyimpannya sembarangan di lantai. Kamu membiarkannya terkena debu. Kadang kamu menggunakannya ketika lagi cari ikan di sawah. Orang lain bertanya, itu pelanggaran hukum? Tidak. Tapi apakah itu penata layanan yang bertanggung jawab terhadap sesuatu yang tidak ternilai harganya? Tentu saja tidak. Tubuhmu, saudaraku, adalah jam tangan Graf Diamond Hallucination itu. Kamu dibeli bukan dengan perak atau emas, melainkan dengan darah Kristus yang mahal harganya. Seperti yang tertulis 1 Petrus 1 ayat 18-19. Dan pemberinya peduli bagaimana kamu merawatnya. Bukan karena ia ingin mengontrolmu, tapi karena ia mengasihimu. Jadi, daripada terus berdebat tentang label dosa atau bukan, saya ingin memberikan 3 pertanyaan filter yang jauh lebih praktikal dan alkitabiah. Pertama, apakah ini membangun atau merusak? Karena 1 Korintus 10 ayat 23b berkata, bukan segala sesuatu yang berguna, bukan segala sesuatu yang membangun. Sains menjawab dengan jelas, rokok dan vape merusak tubuh secara terverifikasi. Kedua, apakah ini memperbudakmu? 1 Korintus 6 ayat 12 bagian B. Aku tidak mau membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. Kecanduan nikotin adalah perbudakan yang nyata, bukan metaforis. Ketiga, apakah ini menjadi batu sandungan bagi orang lain? Roma 14 ayat 21. Terutama bagi pemimpin gereja, orang tua Kristen, dan siapapun yang hidupnya ditonton oleh orang yang lebih muda dan lebih lemah. Jadi, apa kesimpulan kita hari ini? 1. Alkitab memang tidak menyebut rokok atau vape secara eksplisit. Itu fakta. Prinsip kebebasan Kristen itu nyata dan harus dihormati. 2. Namun, prinsip-prinsip Alkitabiah tentang tubuh, perbudakan, kesaksian, dan kasih terhadap sesama berbicara sangat keras dan relevan terhadap kebiasaan ini. 3. Bukan soal label dosa yang perlu kita perdebatkan. Yang lebih penting adalah pertanyaan hati. Apakah keputusan ini mencerminkan bahwa aku adalah orang yang telah ditebus, yang hidup untuk kemuliaan Allah dan kebaikan sesama? Saya tahu ada di antara kamu yang menonton ini dan kamu sedang berjuang. Mungkin kamu perokok yang sudah berkali-kali mencoba berhenti, tapi gagal. Mungkin kamu malu karena dianggap kurang rohani. Mungkin kamu seorang pemimpin gereja yang merasa terjebak antara kebiasaanmu dan panggilanmu. Saya ingin kamu tahu ini, saudaraku. Allah tidak sedang menghakimimu dari singgasananya. Dia tidak sedang menunggu kamu sempurna sebelum Dia mencintaimu. Roma 8 ayat 1 berkata dengan sangat jelas, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada dalam Kristus Yesus. Tapi kasih itu juga terlalu besar untuk membiarkanmu tinggal di tempat yang menyakitimu.
Kasih yang sejati tidak berkata, lakukan apa saja yang kamu mau. Kasih yang sejati berkata, kamu layak mendapatkan yang lebih baik, dan aku akan bersamamu untuk mencapainya. Itulah yang Allah katakan kepada kamu hari ini. Sekarang, saya ingin kamu melakukan 3 hal setelah video ini. 1. Tinggalkan komentar di bawah dengan jujur. Apa pendapatmu? Dosa atau bukan? Gereja-gereja perlu percakapan dewasa tentang ini, bukan saling menghakimi. 2. Kalau kamu seorang perokok atau pengguna vape atau rokok elektrik dan video ini berbicara ke hatimu, jangan tunda. Mulai percakapan dengan satu orang yang kamu percaya. Apakah pasanganmu, sahabatmu, atau pendetamu? Katakan, aku mau berubah dan aku butuh pertolongan. Itu bukan tanda kelemahan. Itu tanda bahwa Roh Kudus sedang bekerja. 3. Share video ini ke satu orang yang kamu tahu sedang bergumul dengan topik ini. Bukan untuk menghakimi mereka, tetapi karena kamu peduli. Kadang, satu video yang tepat bisa menjadi titik balik dalam hidup seseorang. Di seri Gaya Hidup dan Tabu Sosial ini, kita tidak sedang membangun tembok penghakiman. Kita sedang membangun jembatan kebenaran. Karena Yesus tidak datang untuk orang-orang yang merasa sempurna. Dia datang untuk manusia-manusia yang berani jujur dengan dirinya sendiri dan berani berkata, Tuhan, tolong aku menjadi lebih baik. Saya Pendeta Tommy Ringo. Mari warnai dunia dengan pikiran Kristus dan muliakanlah Allah dengan tubuhmu, karena kamu telah dibeli dengan harga yang lunas dibayar. Sampai jumpa di pendalaman Alkitab selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.